Hamas bikin Israel ketakutan, drone tempur tidak bisa jamin keamanan rezim Zionis hingga kapanpun. Juru bicara resmi gerakan Hamas mengatakan bahwa tentara Zionis tidak akan dapat menjamin keamanan rezim agresor ini dengan menggunakan drone bersenjata. Menurut situs berita Shahab, Abdul Latif Al-Qanu, juru bicara resmi gerakan Hamas pada hari Selasa mengatakan bahwa penggunaan drone di tepi barat oleh rezim Zionis hanya memicu ketegangan kriminal yang berbahaya, yang menunjukkan tingkat teror dan juga kegagalan dari para pemimpin rezim ini terhadap operasi pemuda perlawanan Palestina. Tindakan Zionis ini adalah upaya putus asa tentara dan pemukim Zionis yang tidak akan mampu memadamkan api perlawanan bangsa Palestina, kata Al-Qanu. Semua alat pembunuhan dan teror yang digunakan Israel terhadap bangsa Palestina tidak akan membawa keamanan apapun, tegasnya. Jadi bersiaplah bagi rezim Zionis untuk menghadapi seluruh kekuatan muslim yang akan bersatu menghabisi Zionis penjajah ini. Juru bicara Hamas juga memperingatkan bahwa pesawat tak berawak rezim Zionis tidak akan bisa membuat agresor mencapai tujuan jahatnya terhadap bangsa dan juga tempat-tempat suci Palestina. Al-Qanu meminta rakyat Palestina untuk terus berdiri tegas menghadapi Israel untuk mengusirnya dari tanah mereka dan mengambil kembali hak-hak mereka yang sah. Tentara Israel baru-baru ini telah menggunakan drone bersenjata di jalur Gaza dan wilayah udara tepi barat terutama Jenin dan juga Nablus. Diketahui Jenin adalah neraka bagi Israel karena semua kekuatan Palestina berada di sana sehingga Israel mulai ketakutan dan masih minta bantuan sana-sini kepada barat dan khususnya Amerika. Gempar, Al-Qassam ledakan bus militer Israel dengan kornet anti-tank. Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer pejuang Hamas, membalas kejahatan Zionis Israel dengan menghancurkan bis militer di Jabalia Timur menggunakan kornet roket anti-tank buatan Rusia. Sebuah video yang dirilis Al-Qassam menunjukkan sebuah rudal anti-tank membidik bus militer Israel dekat perbatasan Gaza, menyebabkan tentara IDF jadi begini. Video ini menunjukkan beberapa kendaraan militer Israel dan sejumlah besar tentara berdiri di dekat bus pada saat serangan itu. Itu adalah pertama kalinya menembakkan rudal anti-tank kornet terhadap sasaran Israel sejak Perang Gaza di tahun 2014. IDF dihabisi akibat dari serangan tersebut. Faksi-faksi pejuang Palestina hari Senin telah merilis sebuah pernyataan bersama mengatakan bahwa para pejuang faksi berhasil menyerang sebuah bus yang penuh dengan tentara dengan rudal kornet. Pernyataan itu juga mengklaim serangan itu mengakibatkan cedera serius hingga dihabisi atau tewas. Namun tentara Israel mengatakan dalam pernyataannya yang tidak jelas, prajurit yang terluka dilarikan ke pusat medis Soroko di BR Sheva. Bus dikabarkan sedang melakukan perjalanan di wilayah Syar HaNegev pada saat itu. Kornet dianggap sebagai rudal anti-tank canggih yang dapat menembus tank Merkava Mark IV buatan Israel. Hizbullah di Lebanon juga menawarkan rudal kornet. Pada Perang Lebanon II, Hizbullah berhasil menghantam 52 tank Israel, menghancurkan 5 tank dalam beberapa tahun terakhir. Stok anti-tank Hizbullah telah meningkat secara signifikan. Insiden itu diikuti oleh tembakan roket dari Gaza pada masyarakat Zionis Selatan. Sistem anti-rudal Iron Dome tidak dapat mencegat lusinan roket dari Gaza. Sementara itu, juru bicara militer Brigade Izzuddin Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan apa yang terjadi di Askelan akan dipikul para pemimpin penjajah Zionis dan sebuah pesan peringatan bahwa yang akan terjadi berikutnya jauh lebih besar jika agresi militer tetap dilanjutkan Zionis. Hantaman demi hantaman yang belum pernah kalian tahu sebelumnya, ujar Abu Ubaidillah dalam pernyataan resminya. Timur Tengah makin memanas.
Israel dan Hamas saling serang lagi. Serangan udara Israel ke Gaza membuat kelompok Hamas membalas dengan menembakkan ratusan roket ke Israel. Setidaknya sudah menewaskan 6 di sisi Israel. Hamas adalah kelompok yang berkuasa di Gaza. Kelompok itu mengklaim Israel sudah menghabisi orang-orang yang tidak berdosa yang dekat dengan kamp pengungsi Jabalia dan menyalahkan Zionis atas kejadian ini. Namun parahnya militer Israel menolak bertanggung jawab dengan mengatakan ledakan tersebut disebabkan roket yang diluncurkan oleh sebuah kelompok radikal. Israel juga mengatakan dia tidak ingin bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Gaza semalam. Sementara itu, Israel masih ingin melanjutkan serangannya, menghantam apa yang mereka klaim sebagai gudang senjata yang bersembunyi di kawasan pemukiman penduduk. Walhasil serangan itu menghancurkan sejumlah wilayah ataupun desa di Gaza, namun tidak tepat sasaran atas apa yang ingin Israel hancurkan di sana. Hamas membalas serangan udara Israel itu dengan menembakkan roket salvo yang berjumlah ratusan yang mengenai ibu kota Israel yaitu Tel Aviv. Layanan ambulan Israel mengatakan Hamas sudah menembakkan lebih dari 400 roket ke Israel. Hal itu menyebabkan sirene-sirene di seluruh Israel berbunyi hingga orang-orang berlari untuk berlindung ke tempat-tempat perlindungan dari bom. Tak hanya Jihad Islam Palestina yang bertempur melawan Israel, namun Hamas juga turun tangan mengatasi penjajah Zionis sekutu Amerika ini.